Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Faqala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Alhamdulillah. Kalau tanpa ini kedengaran enggak? Sahibul bait yang dimuliakan Allah, Ustaz Sahri Abdullah beserta keluarga, beliau telah dipalingkan atas wasilah amal beliau kita berkumpul di sini. Beliau berhajat mengundang kita mengumpulkan ta'alum muslimat pada hari ini, sehingga dari berbagai macam pelosok untuk kota Pontianak dan sekitarnya kita hadir di sini. Mudah-mudahan kebaikan Ustaz Sahri Abdullah beserta keluarga dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala dengan berlipat ganda. Diangkat segala kesusahan dan kesedihan, dilapangkan urusannya, dimudahkan segala urusannya, dimurahkan rezekinya, ditambah keberkahan dan dihimpun dengan rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala baik di dunia maupun di akhirat. Panjang doanya dia. Itu nanti kalau mau dapat panjang itu nanti sampaikan juga kepada koordinator. Kami mau mengundang juga Ustaz. Boleh nanti. Barangkali ya. Jadi itu bukan keputusan saya. Ya, alhamdulillah. Ibu-ibu yang dimuliakan Allah, kita hadir di sini. Ini barangkali tanggung gabungan ya. Ada juga para bapak-bapak yang hadir juga di sini, termasuk juga saya lihat santri-santrinya barangkali Ustaz Sahri, ada adik-adik, anak-anak sekalian, lengkap nih dari Sambil ke Siap ke Tuan Ambas, dari depan ke belakang. Alhamdulillah kita berkumpul di sini untuk sama-sama beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Thalabul ilmi. Biasanya ibadah itu kita harus taat dengan sesuai dengan kaidahnya, ada kaifiatnya. Maksud saya ibadah mahdhah gitu ya. Kalau ibadah sholat, saum, nanti ini sebentar lagi haji dan seterusnya, ibadah mahdhah itu harus sesuai dengan kaidah dan atau kaifiatnya. Nah, kalau ta'allum ini sebenarnya termasuk ibadah ghairu mahdhah. Intinya adalah menuntut ilmu, tetapi ikutannya itu banyak. Dari proses menuntut ilmu itu ikutannya banyak. Kalau dalam hadis, orang yang menuntut ilmu itu Rasul gambarkan dengan wabis sam'i. Nah, itu kan dalam sebuah hadis panjang ini dimaksudkan termaktub dalam tafsir Ibnu Katsir surah Al-Baqarah ayat 21. Beliau menampilkan sebuah hadis panjang dari sahabat Al-Harits Al-Asy'ari bahwa Rasulullah menceritakan, kata Rasul, dulu Bani Israil itu Nabi Yahya dan Nabi Isa alaihissalam
beliau memerintahkan kepada Bani Israel. Allah memerintahkan kepada Bani Israel melalui Nabi Yahya. Kemudian diberi peringatan oleh Nabi Isa. Kok belum disampaikan ini perintah? Akhirnya Nabi Yahya bersama dengan Nabi Isa alaihissalam mengumpulkan Bani Israel di Baitul Maqdis atau di Masjidil Aqsa. Maka disampaikan oleh mereka 5 perkara. Nah, sampaikanlah kepada Bani Israel. Kemudian Rasul melanjutkan, wa ana amarukum bi khamsi wallahu amarni bihinna. Dan aku, kata Rasul, juga memerintahkan kepada kalian terhadap 5 perkara, sebagaimana Allah telah memerintahkan kepadaku 5 perkara tersebut. Apa itu perintah Rasul? Bil jamaah wa bis sam'i wat ta'ah wal hijrah wal jihadi fi sabilillah. Tadi yang keduanya itu Rasul sebutkan dengan wa bis sam'i. Yang pertama hidup berjamaah, yang kedua wa bis sam'i, dengan mendengar. Ini maksudnya bukan mendengar sembarang mendengar. Kalau bicara mendengar ya semuanya kita dengar nih. Tetapi yang dimaksud dengan hadis ini adalah proses thalabul ilmi, menuntut ilmu. Rasul memberikan simbol, ibaratnya begitu. Segala macam proses menuntut ilmu. Padahal menuntut ilmu itu kan bukan hanya mendengar kan, bisa juga membaca. Kalau sekarang lebih hebat lagi ini gitu. Nonton pun bisa jadi menuntut ilmu, tapi bisa nggak nonton untuk ilmu ya? Nonton itu dan dengar juga ya. Ya, banyak cerita kalau untuk ilmu kalau sekarang. Tetapi Rasul memberikan satu gambaran bahwa menuntut ilmu itu dengan wabisan. Ini juga menunjukkan sebenarnya yang paling penting, yang paling banyak dalam hal menuntut ilmu itu memang menggunakan indera pendengaran. Dan kalau tidak salah, dari indera kita ini ada indera mata gitu kan, penglihatan, pendengaran, penciuman, apalagi merasa, kulit itu merasa. Itu yang paling apa? Yang paling peka itu adalah pendengaran sebenarnya. Gitu kan? Kalau kita tidur itu kadang-kadang tuh tangan dah tak bisa bergerak, tangan tuh dah tidur, anggota badan ini dah tidur dah, mata pun dah tidur, tetapi telinga masih. Pernah nggak begitu ibu? Pernah. Nah, itu tandanya memang telinga itu sensitif, peka dia, tapi jangan kasih K, jadi peka nanti. Telinga itu peka, gitu ya. Oleh karena itu Rasul menggambarkan di sini proses menuntut ilmu. Beliau sebutkan dengan wabisan. Nah, ini kita nih wabisan ini. Jadi perintahnya memang wabisan ini. Tetapi saya katakan tadi ikutannya itu banyak. Apa ikutan ini? Kalau ibadah untuk ilmu, ya di sini. Tapi ikutannya apa? Satu, silaturahim. Nah, kita ini silaturahim nih. Padahal silaturahim itu sesuatu yang sangat dianjurkan, bahkan diperintahkan oleh Allah dan Rasul. Tak mungkin kita hidup bersaudara tanpa menyambung persaudaraan. Tak mungkin. Silaturahim itu menyambung persaudaraan. Tak. Salah satu cara, memang silaturahim itu juga banyak modelnya. Tapi yang penting itu adalah bersilaturahim dengan bertatap muka, bertamu bagi kita ini, terus menyambut tamu bagi tuan rumah sahibul bait. Itu masalah. Ini para hamba Allah sekalian, ibu-ibu yang dimuliakan Allah. Silaturahim seperti ini jangan digantikan dengan WA. WA tidak masalah sih sebenarnya. Silaturahim juga, tapi jangan menggantikan kita tetap muka. Tetap perlu itu. Satu ketika mendatangi sahabat kita, saudara kita itu menjadi wajib hukumnya. Kalau dia kena dalam haknya. Apa itu haknya? Kalau dia mengundang dan dalam undangan tersebut tidak ada keburukan, wajib bagi kita untuk mendatangi. Apalagi kalau dia sakit dan kita termasuk tetangganya, itu bagian daripada penyantunan kepada tetangga. Ini Masya Allah. Oleh karenanya silaturahim jangan sampai terputus. Kita mengunjungi saudara kita jangan sampai digantikan dengan WA. Walaupun WA itu juga bagus, itu tentu untuk mempermudah. Beda dengan kita dulu. Kita dulu itu datang tawakal ke rumah Ikhwan itu. Mudah-mudahan dia ada di rumah. Begitu datang ke sana kosong rumahnya. Tak tahu kita kan? Dia pun tak tahu, kita tak tahu. Kalau sekarang kan bisa kita cek nih.
Bahkan tak perlu menyebutkan alamat. Jarang kan lah pakai menyebutkan alamat. Jalan kita bilang paling, tolong Sherlock, kata gitu. Tak tahu itu entah jalan apa. Yang penting Sherlock pandai kita nujunya. Zaman sekarang mudah sekali kita selesai. Jadi urutannya itu, apalagi tadi barusan dibacakan Quran. Itu masya Allah. Makanya kalau ta'alum itu, kalau menurut hemat kami, Quran itu adalah inti dari ta'alum. Kalaupun toh nanti tidak sempat dibacakan Quran oleh qori atau qori'ah, maka ustaznya harus bacakan Quran. Makanya nanti kita jadi baca Quran jadinya gitu kan. Karena itu intinya. Yang disampaikan kita nih belum tentu semuanya benar. Tetapi kalau disampaikan Quran itu jaminan dari Allah Subhanahu wa taala. Wa idza quri'al Qur'anu fastami'u lahu wa ansitu la'alakum turhamun. Apabila dibacakan Quran kepadamu, kata Allah, maka dengarkan, perhatikan, la'alakum turhamun. Jadi andai kata, saya sering bilang begini, andai kata itu kita cuma ngumpul, kemudian dibacakan Quran, kita dengarkan, kita perhatikan, meskipun kita tak tahu artinya, berlaku ayat tadi itu, la'alakum turhamun, maka kamu, kata Allah, mendapatkan rahmat. Itu aja sudah dapatkan rahmat. Apa kayak tadi yang baca istri saya tersentuh hati karena istri yang baca di sini. Itu harus kita puji-puji nanti, biar dampaknya itu sampai ke rumah. Nah, para ikhwan, para akhwat yang dimuliakan Allah, jadi seperti itu. Baca Quran, dengarkan dan perhatikan. Tentu baca Quran juga ada etikanya. Etikanya itu para ikhwan, para akhwat, jangan sampai nanti Imam pernah bilang begini, Quran itu jangan dijadikan background, suara latar. Jadi kita ini karena ingin mengganti, kita biasa dengar lagu di rumah tuh. Kemudian karena tentu tak layak lagi kan kita dengar lagu macam-macam ini, dangdut segala macam. Kita ganti dengan Quran. Tetapi kita sambil beraktivitas nih. Kita sambil ngomong, kita sambil ngobrol. Nah, Quran itu apa itu? Siapa yang nak dengar itu? Tidak ada dengarnya. Tidak boleh begitu. Karena Quran itu haknya adalah didengarkan dan diperhatikan. Itu yang paling dasar. Dengarkan, perhatikan, baca, amalkan, dihafalkan. Hak Quran itu seperti itu. Kalau kita tak sanggup, tidak salah sebenarnya. Umpamanya nih, karena kita lagi beraktivitas dan itu penting, maka jangan dulu kita putar kaset atau CD tentang Quran. Nanti kalau kita memang betul-betul sudah ingin mendengarnya, baru kita putar. Nah, itu jadi pahala dia. Karena berlaku ayat di situ, wa baca Quran fastami'u lahu wa ansitu la'alakum turhamun. Jadi seperti itu. Kemudian kita kalau ta'alum begini mendapatkan doa dari yang dicontohkan oleh Allah dan Rasulnya. Allah itu memerintahkan. Ternyata kalimat salam ini adalah kalimat penduduk surga. Jadi kita sekarang tuh sudah menggunakan salamnya penduduk surga. Semua pengen masuk surga nih. Oh, enggak ada yang semangat yang masuk surga. Kok seorang mau semangat? Itu ngangkat tangannya kan begini ya. Semua pengen masuk surga? Pengen. Tapi sama-sama nanti, bukan sekarang kan maksudnya. Kalau berangkat sekarang tuh lain cerita ya. Kadang-kadang kita tanya, kan mau masuk surga? Mau. Saya mau berangkat sekarang, nggak ada yang mau. Ya. Nah, salam itu para ikhwan, masya Allah. Kalimat salam itu, Bang, itu menggabungkan keselamatan. Apalagi? Assalamualaikum warahmatullah, rahmat Allah wabarakatuh. Makanya masya Allah, ini kalimat doa ini. Kalimat doa yang kita hantarkan kepada saudara kita. Kalau makbul doa kita itu, para hamba Allah sekalian, andai kata di antara kita ini ada yang memang hatinya lagi betul-betul khusyuk, dosanya sedikit, apalagi kalau dia mu'alaf, di saat dosanya itu sedang kembali ke titik fitrah, dosanya itu kembali ke titik fitrah, maka itu sudah mesti Allah akan kabulkan. Apa yang Allah kabulkan itu?
keselamatan, rahmat Allah, keberkahan. Siapa yang tak mau tiga hal ini? Tiga hal inilah yang menjadi jawaban dari segala persoalan kita, masalah kita. Inilah dia kuncinya nih. Selamat, rahmat Allah, dan keberkahan. Masya Allah, apalagi zaman sekarang nih, kadang-kadang kita khawatir jangan-jangan kita besok tak selamat nih dalam hati kita, saking situasi saat ini tuh betul-betul tak menentu. Rahmat Allah itu adalah jawaban dari persoalan. Yang dimaksud dengan rahmat itu adalah sesuatu yang Allah berikan, jika tidak diberikan maka akan timbul fitnah kepadanya. Nah, itu rahmat. Jadi rahmat itu adalah kebaikan yang menjadi jawaban dari persoalan. Contoh, kita lapar, rahmatnya itu air ke makanan. Nah, kok diam lagi ibu-ibu nih. Ibu-ibu, kalau kita lapar, ini kan masalah nih. Rahmat Allahnya di situ, kita dapat nasi ke, dapat hadiah duit ke, atau dapat minuman? Nasi. Nah gitu, jadi rahmat itu begitu. Kita lagi di di laut. Mungkin dulu zaman-zaman kapal nih, pakai lawit, pakai selimau segala macam lah model kapal. Mungkin ibu-ibu sekarang masih ingat enggak nama-nama kapal tuh? Saya sebagian lupa dah. Kalau Lion, Jaya saya ingat. Ya Pak. Jadi kalau lagi di laut, naik kapal, tiba-tiba ada badai, kita sangat khawatir sekali. Kita mohon kepada Allah, rahmat Allah. Apa yang kita minta dari rahmat Allah itu? Realnya apa? Minta keselamatan agar dihilangkan badai ini, kita selamat sampai tujuan. Itu namanya rahmat Allah. Nah sekarang kita rinci, kalau mau kita tulis satu buku itu, masalah kita itu, ibu-ibu sekalian, penuh buku itu. Itu menandakan kita betapa perlunya rahmat Allah. Belum tentu doang kita dikabulkan Allah. Bagaimana kalau sahabat kita, saudara kita yang bersih hatinya mengucapkan salam kepada kita, dimakbul oleh Allah, diterima oleh Allah, maka tiga hal itu kita miliki: keselamatan, rahmat Allah, dan keberkahan. Nah sekarang keberkahan. Kalau tadi rahmat itu jawaban, kalau berkah ini adalah kelanggengan dari kebaikan, itu berkah. Makanya ini berbeda nih. Kalau keselamatan dunia itu bisa milik siapa saja, termasuk orang yang tidak beriman kepada Allah. Bisa Allah kasih dia keselamatan, tapi keselamatan tanda kutip memang keselamatan yang sifatnya istijraj. Dalam bahasa kita itu apa, dalam bahasa Pontianak tuh kalau istijraj? Ibu-ibu, apa dalam bahasa kita tuh? Ngambul. Biasa ngambul kan? Anak gitu, saking kesalnya kita dengan dia tuh nak main. Kita larang berkali-kali tak mau dia turun. Akhirnya kita bilang apa? Pergilah kau sana. Memang kita nyuruh dia pergi? Enggak sebenarnya, cuma saking kesalnya itu kita ngabulkan dia. Itu istijraj. Jadi Allah memerintahkan untuk beriman, tetapi banyak hamba-hambanya yang tak mau beriman. Kata Allah, ya adalah kasih semua itu. Tetapi dikasih oleh Allah bisa jadi untuk menjadi adab baginya nanti di akhirat. Na'udzubillah min dzalik. Nah, itu namanya istijraj. Terus makanya keselamatan bisa seperti itu. Terus rahmat juga, kalau sifat Allah yang Maha Rahman, ini memang Maha suci Allah, sifat Allah yang Maha Rahman itu, asma Allah yang Maha Rahman, yang Maha pengasih gitu ya. Ar-Rahman itu semua sudah tahu ya, bahwa itu tertuju kepada seluruh makhluk, bukan hanya manusia. Seluruh manusia, bahkan seluruh makhluk. Seluruh manusia di mana saja berada, bagaimanapun model mereka, bahkan mungkin saja mereka tidak beriman, tetap dikasih oleh Allah rahmat, kasih sayang Allah sebagai akibat dari rahmannya Allah Subhanahu wa taala. Ini bisa. Jadi kalau rahman Allah itu tertuju kepada siapapun. Tetapi kalau keberkahan, nah tidak. Keberkahan mesti tertuju kepada orang-orang yang soleh. Bahkan orang muslim belum tentu dapat berkah.
Cuman memang berkahnya menjadi bahasa Indonesia. Kalau bahasa Indonesia, berkah itu identik dengan rezeki. Kalau orang dapat rezeki yang melimpah ruah, itu pasti disebut berkah. Makanya meskipun dia tidak beriman kepada Allah, dapat rezeki banyak, dia bilang dapat berkah hari ini. Itu bahasa Indonesia tuh, silakan saja. Tetapi kalau bahasa agama yang disebut dengan keberkahan itu mesti sesuatu yang linear, lurus sampai ke akhirat nanti. Makanya yang dimaksud dengan keberkahan adalah kebaikan yang menghasilkan kebaikan. Itu berkah. Harta baik enggak ibu-ibu? Baik. Berkah enggak harta itu? Harta berkah enggak? Belum tentu. Kalau harta digunakan untuk maksiat, apakah hartanya akan menghasilkan kebaikan? Tidak. Berkah enggak harta itu? Tidak berkah. Ada punya uang 100 juta, tetapi tidak dia gunakan untuk apa? Untuk jihad fisabilillah atau untuk infak fisabilillah dan seterusnya. Tidak dia gunakan itu. Untuk dia gunakan untuk kebutuhan pribadi segala macam. Ada seseorang punya uang cuman 100.000, tetapi dia maksimal gunakan untuk belanja di dalam Allah Subhanahu wa taala. Mana yang berkah? Tentu uang yang 100.000, karena itu dihasilkan untuk amal soleh. Jadi nanti hasil dari keberkahan itu adalah segala sesuatu yang menghasilkan amal soleh di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Nah, tinggal kita ukur sekarang nih diri kita. Jangan-jangan hati kita belum berkah. Jangan-jangan waktu kita itu belum berkah. Maaf benar. Karena kita jarang ta'allum. Jarang taklim. Taklimnya sepekan sekali kan. Itu para hamba Allah sekalian, diniatkan untuk memberkahkan waktu. Niatkan. Kita ini, saya sering katakan begini, kita ini manusia super sibuk, apalagi ibu-ibu. Saya tahu persis ibu-ibu itu tidak ada yang tidak sibuk. Kadang-kadang suaminya masih tidur, dia dah bangun. Nanti suaminya tidur lagi, dia masih bangun lagi. Kadang-kadang dia tidur pun bangun lagi. Itu istri. Coba kita bayangkan kalau ternyata semua aktivitas kita itu tidak kita niatkan untuk Allah. Saya khawatir itu letihnya itu bukan jalan Allah. Nanti tiba-tiba kita sudah tak mampu, kita baru tersadar betapa banyak waktu kita yang tidak kita gunakan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Makanya ta'alum 1 pekan sekali itu pemicu. Kalau guru kan pintar begitu kan ibu ya. Ada istilah apa namanya? Agar anak-anak itu termotivasi. Tidak kita ajarin seluruhnya dia, tapi kita kasih satu pancingan agar dia termotivasi untuk melakukan banyak hal gitu. Nah ini ta'alumnya pemicu agar kita memiliki momen untuk kembali ke pangkal jalan. 1 minggu itu lumayan juga, mungkin kita entah kemana-mana pikiran kita, kegiatan kita, sehingga perlu diingatkan lagi untuk kembali kepada Allah dan Rasulnya, mendalami ilmu agama. Seperti itu. Tuh, udah berapa? Jadi sampai ke salam. Apalagi setelah itu? Ikutan dari menuntut ilmu tadi itu. Ikutannya. Nah, ikutannya karena kita di rumah Ustaz Sahri ini bagi sohibul baik. Ini Masya Allah. Ini salah satu fungsi rumah. Ibu-ibu, para ikhwan yang rumahnya jarang didatangi tamu, maka siap-siaplah kita untuk membuat momen agar tamu datang ke rumah kita. Karena betapa tamu itu kalau datang ke rumah kita itu banyak sekali manfaatnya. Yang pertama, kita bisa amalkan hadis Rasul, "Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir fal yukrim dhaifa." Itu jelas tuh. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari kemudian, maka wujudkan akhlaknya, muliakan tamu. Gampang sebenarnya itu untuk mewujudkan bahwa kita tengetesnya. Betul nggak kita beriman kepada Allah dan hari kemudian? Salah satu wujudnya adalah dengan memuliakan tamu. Kalau tamu tak datang ke rumah kita, nah ada momen seperti ini, kita undang tamu. Kalau ta'alum itu kan mungkin bisa
saya bincang-bincang sama koordinator agar bisa bersilaturahim ke rumahnya, kita muliakan tamu, kemudian ta'alum di situ. Terus yang berikutnya lagi, selain falyukrim doifah itu, para hamba Allah sekalian, bagi orang yang memuliakan tamu, dalam hadis disebutkan bahwa kalau tamu itu akan mensucikan sahibul bait. Jadi begitu tamu keluar dari rumahnya, maka ikut keluar segala persoalan yang ada di rumah itu. Termasuk mungkin nanti ada gangguan jin, ada segala macam lah yang tidak enak tuh, mungkin yang terlewat dari pandangan kita. Tetapi dengan wasilah tamu datang ke rumah kita, kita santuni sesuai dengan sunnah Rasul, maka kata Rasul, tamu pergi itu membawa segala keburukan dari rumah. Masya Allah. Maka betapa kita merasa sangat takjub dengan orang-orang terdahulu yang mereka itu tak letih-letih menyambut tamu. Cuman kalau bicara tamu nih, memang yang paling basic itu adalah ibu-ibu. Kalau bapak-bapak itu memang gampang manggil tamu itu. Dia kan cuma manggil tamu, duduk manis di kursi kan. Dia bilang ngasih kode, tek tek gitu. Itu di anu tuh. Apa di toko kalau gitu. Di restoran. Panggil Mi atau Bu atau siapalah manggilnya. Kalau bisa sama selung, ngaci. Bikin kopi, buat kue dan segala macam. Nah, yang letih siapa? Apalagi tamunya ternyata dia ngambil jatah di jari. Ada memang tamu tuh yang ngambil jatah di jari itu. Ya, hadisnya ada. Bertamu tuh maksimal 3 hari. Kalau selama 3 hari dia bisa manfaatkan sebagai, dia bisa mengambil jatah tamu untuk dilayani. Bahkan apabila orang tuh tak ngasih dia boleh minta. Jadi nanti kalau ada orang datang minta, kita tahu tuh, mungkin dia paham ilmunya, kita paham ilmunya. Kita kasih hak tamu itu, hak dia itu. Nah, ada yang tamu ngambil jatah 2 hari atau 3 hari. Yang letih siapa? Saya katakan lagi, laki-laki itu, bapak-bapak itu, dia bangun tidur ngomong-ngomong, ngobrol sama cowok sampai ketawa-ketawa. Tak sadar waktu 1 jam 2 jam habis. Yang merengut siapa? Saya Bu yang merengut, Bu. Lama enggak gitu. Udah gitu baru 3 hari datang lagi dia. Datang lagi. 2 hari ganti. Masya Allah. Jadi tantangan itu ke ibu-ibu. Tetapi saya katakan lagi, ini sunnah Rasul. Kemuliaan Nabi Ibrahim itu karena beliau adalah hamba Allah yang sangat memuliakan tamu sekeluarga. Nabi Ibrahim itu sampai Allah abadikan dalam Al-Quran. Jadi ada hamba Allah, Nabi yang mencontohkan sangat memuliakan tamu, meskipun orang tak dikenal oleh beliau. Ingat cerita seorang malaikat yang datang. Malaikat itu qadarullah menyerupai manusia, mendatangi beliau untuk menyampaikan kabar gembira dan kabar bencana gitu ya. Dua kabar yang disampaikan malaikat itu. Belum nyampe nih, malaikat ini belum menyampaikan maksudnya. Nabi Ibrahim telah memerintahkan kepada istrinya untuk menyiapkan hewan muda, sapi muda untuk dijadikan santunan kepada tamu kita. Tuh Nabi Ibrahim. Kita nggak usah sapi lah. Lama, ngurusnya lama. Kambing pun tak mungkin juga. Masa tamu datang di potongan kambing gimana? Kambing gitu pun tak ada. Tempe pun pakai lah. Potongan tempe atau tahu pun tak ada orang-orang gitu. Apalagi kita mungkin banyak orang jago kan. Ya. Jadi para hamba sekalian, tantangan kepada ibu-ibu agar motivasinya itu kuat. Kalau situasinya seperti itu, maka ingat dengan hadis Rasul, betapa ini nanti menjadi penyuci dosa-dosa kita, bahkan mengambil alih segala macam keburukan di rumah kita. Banyak nih keburukan kalau mau kita hitung rumah kita ini, jangan-jangan banyak hal yang tak kita hitung ada dalam rumah kita itu. Ada makhluk-makhluk yang mungkin tidak kita bisa lihat, tetapi dia memberikan dampak yang buruk kepada rumah kita, penghuni rumah itu. Dengan wasilah tamu itu para hamba sekalian, maka berdasarkan hadis tadi,
itu akan keluar bersama dengan tamu. Tapi dia tidak ikut tamu, nanti tak malu Pak. Takut pula tamu. Ah, banyak jin belakangku ini kita keluar. Tak ada begitu. Maksudnya itu dia pergi urusan dia, nanti Allah lah yang urus itu. Yang penting wasilahnya seperti itu. Nah, oleh karena itu kami sangat bersyukur kita dapat mengamalkan. Awalnya cuma ta'alum, tetapi ikutannya banyak amal yang lain bisa diamalkan. Terus lanjut kepada ayat tadi. Ayat tadi ini termasuk ayat yang populer, sering disampaikan, terutama ayat yang ke-7. Kita ulangi lagi. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa idz ta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Dan ingatlah ketika Rabbmu telah memaklumkan. Sungguh jika kamu bersyukur kepada Allah, kata Allah, maka pasti aku akan tambah. Lazi dan aku. Nah itu, Allah telah memaklumkan sejak awal. Bahkan ini ayat telah berlaku sejak zaman dahulu. Ini adalah rumus permula tentang syukur. Apa permulanya? Jika kau bersyukur, maka pasti nikmat itu Allah akan tambah. Para malah yang dimulakan Allah. Ini ayat berkenaan dengan Bani Israel pada masa Nabi Musa. Allah sebutkan dalam Al-Quran ini bagaimana Nabi Musa mengingatkan kepada kaumnya agar mengingat nikmat Allah. Siapa kaum yang sangat banyak mendapatkan nikmat Allah itu, yakni Bani Israel. Banyak sekali perkara-perkara yang tidak pernah Allah berikan kepada umat lain, itu Allah berikan kepada Bani Israel. Bahkan perkara-perkara yang menakjubkan manusia gitu ya. Coba kita bayangkan nih, bagaimana Allah membuat sejarah. Allah memenangkan Bani Israel dan mengalahkan musuhnya ketika Allah perintahkan kepada Nabi Musa untuk membawa Bani Israel hijrah dari mana Ibu? Itu Nabi Musa ketika berhadapan dengan Firaun itu hijrah dari negeri Mesir ya. Jadi Nabi Musa diperintahkan oleh Allah untuk membawa umatnya, membawa kaumnya dari negeri Mesir. Ini padahal orang Mesir ini, pemerintah Mesir waktu itu Firaun dan bala tentaranya gitu ya, memang mereka itu berbuat zalim. Bisa dikatakan Mesir itu adalah musuhnya atau musuh dari Bani Israel. Kira-kira begitu, kalau mau kita bilang itu begitu. Maksudnya apa? Ini ternyata Allah tidak perintahkan untuk memerangi musuh. Allah tidak perintahkan untuk memerangi Firaun dan bala tentara, tidak ada perintah perang di sini. Allah hanya perintahkan kepada Nabi Musa dan kaumnya Bani Israel untuk pergi, kalau bahasa kita itu lari dari Mesir. Tetapi di sini Allah perintahkan untuk pergi, hijrah dari Mesir menuju ke satu tempat di seberang sana. Perintahnya seperti itu. Allah perintahkan begitu. Ternyata sampailah mereka di perbatasan Laut Merah. Apa yang terjadi? Di belakang terlihat Firaun dan bala tentaranya. Semua tahu kalau ketangkap sama Firaun dan bala tentaranya ini, maka kebinasaan bagi Bani Israel. Semua paham seperti itu. Di depan ada laut. Bani Israel sudah mulai ragu-ragu. Bahkan mereka menyalahkan Nabi Musa alaihissalam. Inilah akibat kamu ya mungkin sok-sok gitu. Ini bahasa-bahasa itu bahasa saya. Cuman Bani Israel itu kan banyak pola, banyak tingkah kan. Itulah terlalu soknya. Lebih baik kita di Mesir, walaupun kita banyak diintimidasi, tapi kita selamat, tidak mati. Nah ini coba, kalau kita sampai ketangkap sama Firaun ini, habislah kita, matilah kita semua. Nah kira-kira begitu. Tetapi
Nabi Musa alaihissalam, para hamba Allah sekalian, sedikit pun tidak mengurangi keimanan kepada Allah dan tawakalnya terhadap pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Makanya sebenarnya contoh teladan untuk tawakal itu para nabi. Baik contoh teladan para nabi itu yang Allah abadikan dalam Al-Qur'an. Tawakal itu pernah kami bahas dulu. Tawakal itu asal katanya wakala. Wakal itu artinya wakil. Tawakal itu adalah kalau kita tawakal itu Allah, kita bertawakal kepada Allah, itu artinya kita menyandarkan urusan kita kepada Allah, sehingga urusan kita ini menjadi urusan siapa? Urusan Allah. Jadi kalau kita bertawakal kepada Allah, tawakal tu Allah, itu maksudnya kita sandarkan, kita serahkan urusan kita kepada Allah, sehingga urusan kita yang berat ini, yang kita buat ini, yang karena kita ini, kan yang mengakibatkan urusan kita yang berat itu kan karena kita. Mungkin kita meminta sesuatu, kita berhadapan dengan sesuatu, segala macam lah begitu kan. Kita tetapi dalam konsep tawakal kita sandarkan kepada Allah, maka itu semua menjadi urusan Allah. Itu tawakal. Itu yang dilakukan Nabi Musa dan dilakukan oleh para nabi. Kalau kita sandarkan kepada Allah, maka kita tidak akan pernah kecewa. Kita tidak akan pernah kurang. Siapapun yang bertawakal kepada Allah, wa may yatawakkal 'ala Allah fahuwa hasbuh. Cukup kata Allah. Karena Allah yang akan ambil segala urusannya. Syaratnya memang kita harus yakin. Makanya kalau konsep tawakal itu seperti apa? Konsep dasarnya itu memang iman, yakin benar. Itu konsep tawakal. Tawakal itu tidak mungkin terjadi kalau kita tidak iman kepada Allah atau iman kita kurang. Bagaimana kita akan menyerahkan urusan kepada Allah? Bagaimana mungkin kita akan selesai urusan ini? Orang di depan itu laut, di belakang musuh. Tidak mungkin kita selamat. Nah, itu bukan tawakal. Tawakal tidak begitu. Memang sama-sama menghadapi persoalan, tapi orang tawakal konsep pikiran tidak begitu. Coba kita simulasikan gitu ya. Kalau situasi zaman Nabi Musa ini berhadapan dengan musuh kelihatan di belakang, di depan ada laut. Tidak mungkin kita bisa menyeberanginya. Kira-kira begitu. Kalau orang yang tidak bertawakal, maka fokusnya kepada musuh di belakang dan halangan di depan. Pikirannya picik sampai di situ. Gambarannya hanya sekedar logika dia. Itu orang yang tidak bertawakal. Sering tak kita ketemu masalah yang kita merasa tidak ada jalan keluar, ibu-ibu? Sering kan? Kenapa tidak jalan keluar? Karena kita mengandalkan pikiran kita. Kita merasa tak mampu kita atasi masalah itu. Karena kita ukur dengan diri kita, dengan laki kita, dengan duit kita, dengan kuasa kita dan segala macam. Kita ukur dengan itu. Nah, ini Bani Israel nih. Dia ukur dengan lihat musuh di belakang, bagaimana kekuasaan Firaun itu, bagaimana kekejaman Firaun itu, dan dia ukur dengan laut di depan. Mana mungkin kita bisa menyeberangi laut? Dia ukur dengan apa? Dengan logika. Itu bukan konsep tawakal. Kalau konsep tawakal adalah konsep tawakalnya seperti Hajar membawa Ismail. Kala itu diperintahkan untuk tinggal di sebuah gurun pasir, apa yang ditanyakan oleh Hajar? Apakah Allah yang memerintahkan Anda untuk meninggalkan kami di gurun pasir ini yang tidak ada apa-apa? Itu pertanyaan Hajar. Apa jawab Ibrahim? Singkat padat, ya. Terus dibalas oleh Hajar, kalau Allah yang memerintahkan Anda seperti ini, maka pasti Allah tidak akan menelantarkan kami. Ini konsep tawakal. Jadi dia beralih dari melihat kemampuan otak dia, lingkungan dia, kepada kuasa Allah. Jadi ibu-ibu sekalian, tawakal itu kita serahkan urusan kita kepada siapa? Allah Maha Kuasa kan? Allah Maha Kuasa. Allah Maha berkuasa atas segala sesuatu. Allah Maha segalanya. Allah Maha menyelesaikan masalah. Allah Maha besar. Allah Maha pemberi rezeki dan seterusnya. Kalau Allah Maha segalanya, kenapa kita menjadi ragu?
urusan ini kecil. Lebih sulit Allah itu, barangkali mau kita ukur sulitnya, lebih sulit itu menciptakan dirimu itu dari setetes satu sel itu sampai menjadi besar seperti ini. Perang lagi tingkat kesulitan lebih besar. Itu saja mudah bagi Allah. Apalagi hanya untuk menuntaskan urusan Fir'aun dan bala tentaranya. Sangat singkat, sangat mudah, sangat ringan bagi Allah. Kun fayakun. Kemudian di saat yang genting, Allah perintahkan kepada Nabi Musa alaihissalam untuk berbuat sesuatu, memukulkan tongkat ke lautan, maka terbelah lautan itu menjadi 2 bagian. Lantas menyeberanglah Bani Israel sampai ke seberang sana, dan tenggelamlah Fir'aun karena mereka ikut mengejar. Pas di tengahnya Allah katupkan kembali menjadi kehancuran bagi Fir'aun dan bala tentaranya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Fa'arada ayastafizahum minal ardi fa'aghraqnahu wa man ma'ahu jami'a. Ini secara singkat Allah sebutkan seperti itu. Mereka, kata Allah, hendak mengusirmu dari negeri Mesir itu. Kemudian Allah tenggelamkan dia, Fir'aun dan bala tentaranya semuanya. Dalam Quran di hari surah Al-Isra seperti itu. Nah, kami katakan itulah Bani Israel salah satunya. Mereka diberikan nikmat oleh Allah, dimenangkan atas musuhnya, bahkan mereka dapat melihat dengan mata kepala mereka sendiri betapa tenggelamnya Fir'aun dan bala tentaranya. Ini satu nikmat yang besar. Kita ini kalau kita berhadapan dengan musuh, ibu-ibu, kira-kira kalau kita punya musuh ini betul-betul musuh yang boleh diperangi, gitu ya. Kita di golongan yang baik, musuh kita itu di golongan yang jahat. Secara syar'i mereka harus diperangi. Pengen enggak melihat musuh hancur? Secara manusia pengen juga. Coba kalau kita nonton, ibu-ibu kalau nonton film, kalau musuhnya tak mati, suka enggak? Kesal benar tuh. Tiba-tiba musuh tak mati, anak mudanya mati, sakit tuh, sampai mungkin bawa ketidur gitu tuh, mimpi-mimpi gitu. Apa tak mati musuh itu? Nah, jadi memang secara manusiawi kita begitu. Kita pengen, kita menang, dan kita pengen secara manusiawi pengen melihat kehancuran musuh kita. Mereka yang menzalim kita, yang membunuh anak turun. Bayangkan puluhan ribu bayi Bani Israel itu dibunuh oleh Fir'aun. Betapa kejamnya dia itu. Pengen juga melihat dia hancur. Kehancuran Fir'aun Allah takdirkan di depan mata Bani Israel. Nikmat yang tidak pernah Allah berikan kecuali kepada Bani Israel. Nah, terhadap itu kemudian pada ayat yang berikutnya tadi kami sampaikan, wa iz ta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum. Allah telah maklumkan sejak zaman dahulu kala, termasuk kepada Bani Israel, kalau kamu bersyukur kepada Allah, maka pasti Allah akan tambah. Kenapa kita harus bersyukur kepada Allah? Karena memang kita itu, para hamba Allah sekalian, tak lepas dari nikmat Allah. Ibu-ibu, para ikhwan dan kita semua yang merasa hidupnya penuh dengan masalah, yang merasa hidupnya banyak kesedihan, yang merasa hidupnya penuh dengan kesempitan, maka berhentilah untuk itu. Karena sebenarnya nikmat Allah jauh lebih besar. Kalau kita merasakan itu, artinya yang kita pandang itu bukan nikmat Allah. Konsep nikmat itu melimpah ruah. Rahmat Allah itu melimpah ruah, tak terbatas. Dari yang kita ketahui sampai yang tidak ketahui, dari yang kita kontrol sampai yang tidak kita kontrol. Bahkan lebih banyak rahmat Allah itu terhadap hal yang tidak kita kontrol. Saya sering ceritakan, yang kita kontrol dalam diri kita nyatu. Kita itu cuma kontrol kemauan kita ya, gitu kan? Diri kita nih yang kita kontrol cuma kemauan kita. Aku mau ini atau aku tak mau itu. Aku mau kita taklim atau tidak. Itu aja. Yang lain tidak kita kontrol. Siapa yang mengontrol mata? Siapa yang mengontrol mata? Kapan kau harus membuka? Kapan kau harus nangkap data itu? Nah, siapa yang mengontrol itu? Nggak ada. Otomatis semua ibu. Siapa yang mengontrol hidung? Kapan bulunya harus manjang?
kapan ingusnya harus ditahan, nggak ada itu. Atau kapan angin itu harus keluar, itu serba otomatis semua. Apalagi siapa yang kontrol jantung, berapa liter yang keluar saat ini yang dipompa, berapa liter darah yang masuk, apa yang tadi dalam proses, ada bilik kanan bilik kiri, ada katup, apalagi ada pembuluh darah yang kotor, ada pembuluh darah yang bersih, tidak ada yang kontrol. Bahkan benda itu tak boleh berhenti, walaupun sekejap, walaupun 10 detik tak boleh berhenti jantung. Kalau sampai berhenti, nah udah. Nanti ibu-ibu yang bagian kapan apa? Bagian padu kebaya itu sibuk. Tak boleh berhenti jantung itu. Dan itu bekerja sedikit pun tanpa kontrol kita, dan kita pasti tak mampu mengontrol jantung. Memang bukan urusan kita, itu urusan Allah. Benda ini bah, kita iman atau kita kafir, kita syukur atau tidak, ini benda tetap berjalan. Allah telah cantumkan sejak awal seperti itu. Karena itu bagian dari apa? Bagian dari sifat Allah yang maha rahman. Allah yang melimpahkan karunia-Nya, rahmatnya kepada seluruh makhluk manusia, bahkan makhluknya, bahkan makhluk yang benda mati sekalipun, Allah curahkan kepadanya rahmatnya itu sebagai keberlangsungan kehidupan, kelanggengan kehidupan yang Allah telah takdirkan sampai nanti ditentukan batas waktu. Itu Masya Allah. Jadi semuanya Allah yang kontrol, Allah yang atur. Para hamba sekalian, betapa banyaknya rahmat itu. Kalaupun toh ada bagian-bagian yang tidak kita sukai dalam konsep, nah tadi kan konsep rahmat tuh, konsep nikmat itu merata kemana-mana, tidak terbatas. Kalau konsep kesedihan, musibah, itu kata Allah dalam Al-Quran, syai'in, artinya sedikit. Aku uji walanabluwannakum bisyai'in, gitu kan? Pasti kata Allah, memang Allah akan kasih ujian. Cuman konsepnya apa? Rumusnya apa? Rumusnya bisyai'in. Oleh karena itu, saya ulang lagi, kalau ada yang merasa selalu sedih, selalu dapat masalah, selalu merasa dapat masalah, selalu sempit, selalu susah, apalagi selalu takut, selalu cemas, itu tandanya dia fokus kepada yang sedikit. Walanabluwannakum bisyai'in. Bukan kepada apa? Bukan kepada rahmat Allah. Ini mesti bukan konsep orang yang bersyukur. Bukan konsep orang bersyukur. Kalau konsep orang yang bersyukur, orang yang kemudian dia melihat betapa banyaknya rahmat Allah yang tercurah kepadanya, sehingga ketika dia diuji oleh Allah, dia pun tak bergerak dari keistiqomahan dirinya karena dia merasa sedikit dibandingkan rahmat Allah. Makanya kita itu memang tak berhenti dari bersyukur. Kerjaan kita itu memang bersyukur. Diingat-ingatkan agar bersyukur karena betapa banyaknya rahmat Allah itu. Masya Allah para hamba sekalian. Kemudian lain syakartum kata Allah, jika kamu bersyukur kepada Allah, maka lazidannakum. Tidak hanya sampai di situ. Padahal tadi kita bersyukur itu seperti ucapan terima kasih. Terima kasih karena kita telah diberi kebaikan. Namun Allah karena maha baik, maha rahman, maha rahim, orang yang bersyukur, padahal tadi syukurnya itu dalam rangka untuk berterima kasih atas nikmat yang banyak itu, Allah tambah lagi dengan nikmat yang berlipat ganda. Para hamba sekalian, lanjut. Kemudian dari segala macam rahmat Allah, maka yang terbesar dan harus kita anggap terbesar. Terbesar dan harus dianggap terbesar. Kalau terbesar tapi tidak kita anggap terbesar, lain nih. Ini nikmat terbesar dan harus dianggap terbesar. Nikmat apa itu? Nikmat iman dan Islam. Saya akan tekankan tadi. Nikmat yang tadi kita sebutkan itu semua itu,
Ada nikmat jantung, nikmat telinga, nikmat hidung, nikmat mata, nikmat hidup, nikmat dunia, nikmat angin, nikmat bla 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 segala macam. Ternyata Allah sebutkan dalam Al-Quran, kullu man 'alaiha fa. Semua yang ada, siapapun yang berada di atasnya, maksudnya di atas muka bumi, fan kata Allah, itu binasa, fana. Jadi tidak ada yang kekal. Tadi semua yang kita sebutkan tuh ternyata itu mengalami kehancuran. Begitu batasnya atau takdirnya nyampe, mau tak mau kita harus terima. Dia pun berangkat, dia pun berhenti. Makanya ini memang nikmat, tapi bukan nikmat terbesar. Kalau nikmat yang terbesar itu mesti nikmat yang berkaitan dengan iman dan Islam. Karena inilah yang akan menjadi penyebab selamat di dunia dan selamat di akhirat. Selamat di akhirat itu Masya Allah para hamba Allah sekalian. Bayangkan hidup kita cuma 60 tahun, tetapi ternyata ini sangat menentukan kita akan menjadi apa nanti di lautan waktu yang tiada berbatas di akhirat nanti. Makanya kalau Allah berikan kepada keimanan dan kita pun telah menerimanya, itu nikmat terbesar dan harus dianggap paling besar. Jangan kita anggap sebagai nikmat yang kecil. Kalau nikmat iman dan Islam ini kita anggap sebagai nikmat yang kecil, bahaya. Nanti kita tukar. Lalulah kita merasa kecil itu sholat itu. Tak apa-apalah kita tinggalkan. Ini kan kesempatan untuk momen kegiatan ini kan jarang-jarang nih. Kalau sholat kan besok masih di sini. Nah, mulai lagi. Atau tak apa-apalah kita nih. Padahal dia tidak ada alasan syar'i untuk meninggalkan ta'alum. Dia tinggalkan itu, padahal banyak kebaikan dalam ta'alum itu. Nah, nikmat iman dan Islam itu nikmat yang terbesar dan harus kita anggap sebagai nikmat yang terbesar. Karena itu nanti yang akan menyelamatkan kita para hamba Allah sekalian. Terus lanjut. Sebentar lagi. Terus para hamba Allah yang dimuliakan Allah. Nah, kami menyinggung kita dalam kehidupan berjamaah. Dalam kehidupan berjamaah ini kita diarahkan betul untuk hidup dengan lautan amal soleh, hidup berputar dengan amal soleh. Orang-orang yang berhimpun di jamaah, kalau pikirannya itu untuk menghindari dari amal soleh, salah tempat dia. Kalau dia berpikir untuk santai-santai aja, salah. Orang yang berhimpun di jamaah itu mesti orang yang siap untuk beramal soleh, diputar hidupnya dengan putaran amal soleh. Nah, ini para hamba Allah, inilah keberuntungan di dalam hidup berjamaah. Ketika kita diarahkan, bahkan kadang-kadang dipaksa untuk beramal soleh, untuk berinfak, untuk benar dalam hal sholat, untuk ikuti kajian taklum, apalagi untuk menerima keputusan ulil amri, keputusan imamul muslim terkait apa saja yang berhubungan dengan masalah syariat. Kita diperintahkan untuk itu. Para hamba Allah, inilah sebenarnya esensi dari kehidupan beragama. Hidup dalam putaran amal soleh. Jadi kebaikan terbesar itu ketika kita istiqomah di dalam kebaikan, di dalam jamaah. Jangan ditukar dengan apapun. Jangan ditukar dengan rasa tersinggung. Jangan ditukar karena mungkin kita merasa sedang kesempitan. Jangan ditukar dengan masa sehat atau sakit. Itu semua ujian. Yang paling penting kita istiqomah beramal soleh di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Itu esensi dari kehidupan. Karena kita itu diukur dengan itu. Ibu-ibu kita ini tidak akan diukur dengan banyaknya duit. Apa arti duit? Di sisi Allah tidak ada artinya. Kita tidak akan diukur dengan harta. Apa arti harta di hadapan orang yang kasih kok? Kita tidak akan diukur dengan diri kita. Allah yang ciptakan kok. Allah akan ukur kita dengan kesungguhan beramal soleh. Allah beritahu. Semakin berat amal soleh, semakin penuh perjuangan, maka semakin besar nilai kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Allah akan ukur itu. Makanya nanti di akhirat orang yang kaya dengan orang yang kaya di akhirat dengan orang yang kaya di dunia itu sangat jauh berbeda.
Jangan-jangan nanti orang yang kaya di akhirat itu adalah orang yang kita anggap paling sontok di dunia, tetapi ternyata semua hartanya dia serahkan untuk Allah Subhanahu wa taala. Kita kalau baca tarikh, orang yang kaya itu adalah seperti Abdurrahman bin Auf atau Utsman bin Affan, yang beliau beberapa kali menginfakkan hartanya sampai habis. Bahkan Utsman itu kalau dia makan itu tidak punya apa-apa. Khodimnya itu menyampaikan, khalifah itu kalau makan ala kadarnya, kan memang itu yang rumahnya ada. Tetapi kita lihat bagaimana beliau berinfak, bagaimana beliau mewakafkan hartanya. Sampai sekarang masih ada wakaf Utsman di Madinah. Utsman biasa beliau menginfakkan hartanya. Satu ketika sedang paceklik di Madinah, kemudian ada iring-iringan onta, kalau tidak salah 1000 ekor onta, membawa barang dagangan lengkap dengan makanan segala macam, ditawar oleh pembeli, cangkau lah bahasa gitu. Tidak ada yang berhasil karena kata naikkan lagi, kata Utsman, naikkan. Sehingga kata pembeli, oh tidak ada lagi wahai khalifah, tidak ada lagi yang mampu membayar lebih mahal daripada itu. Kata Utsman, ada Allah. Jadi semua barang dagangan milik beliau itu dia serahkan untuk orang-orang Madinah sebagai infak beliau, sedekah beliau kepada masyarakat Madinah, kaum muslimin yang ada di Madinah. Beliau miskin sampai beliau wafat itu rahmat Allah. Beliau miskin, tidak kaya. Tetapi kita kenal dia sebagai seorang muslim yang sangat kaya. Bahkan insya Allah pasti beliau kaya dari Allah Subhanahu wa taala, karena hartanya betul-betul diserahkan untuk Allah. Itu nanti yang Allah akan hitung di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Makanya kalau kita ingin kaya, maka banyak-banyaklah kita nabung di akhirat. Harta kita itu bukan harta yang kita pegang saat ini, itu masih sifatnya titipan. Harta kita itu adalah yang sudah jadi diinfakkan di jalan Allah. Itu harta kita. Itu nanti yang kita panen. Kalau yang sekarang kita pegang ini titipan, belum tentu jadi aman. Nah, kalau yang sudah kita infakkan di jalan Allah dengan sesuai dengan syariat gitu ya, syariat Allah SWT, para hamba sekalian, maka itulah yang menjadi real harta kita di hadapan Allah sampai di akhirat nanti. Kita bisa panennya gitu. Ya, saya kira demikian. Saya tadi memang sudah berniat untuk selesai sebelum acara ya, karena ada yang harus dilakukan nanti, ada takziah dari keluarga. Mudah-mudahan ada manfaatnya para hamba sekalian. Yang benar dari Allah Subhanahu wa taala, yang salah dari diri kami sendiri. Kita beristighfar kepada Allah. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.